Mengapa Perdana Menteri India Modi harus bertanggung jawab atas kezoliman terhadap Muslim India? Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Indonesia pada 6-7 Juli 2026. Kedatangannya ke Indonesia bertujuan untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo sebagai kunjungan balasan setelah kepala negara mengunjungi India pada Januari 2025. Kedatangan Narendra ini dikonfirmasi oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Sandip Chakravorty. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, selain kerjasama ekonomi dan budaya, Majelis Ulama Indonesia MUI mengharapkan agar pertemuan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi turut membahas soal isu toleransi dan hak beragama. Sangat diharapkan perbincangan dua pemimpin ini juga memberikan perhatian serius terhadap prinsip-prinsip toleransi hidup beragama, kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangannya. Sudarnoto pun menyoroti soal keberadaan minoritas Muslim di India yang hingga saat ini sering mengalami diskriminasi dan tindakan kekerasan serta vandalisme dari kelompok Hindu ekstrim. Laporan OIC memperkuat adanya praktek intoleran kelompok ekstremis ini. Kelompok ekstrim seperti ini yang sering disebut sebagai penggerak Islamofobia, anti-Islam dan keberadaan umat Islam. Saya sungguh berharap pertemuan Perdana Menteri India dan Presiden RI juga menghasilkan kesepakatan agar pemerintah India melindungi hak-hak beragama umat Islam sebagaimana yang dirasakan warga mayoritas India, tidak lagi didiskriminasi apalagi anti-Islam dan umat Islam. Jelasnya, berdasarkan data tahun 2022 dari 1,37 miliar penduduk India, 79,8% adalah beragama Hindu, 14,2% adalah Islam, 2,3% Kristen, 1,7% Sikh, dan yang lainnya. Kedua, di sisi lain Sudarnoto juga menyesalkan adanya pembatalan secara sepihak rencana pertemuan delegasi MUI dengan Perdana Menteri India dalam kunjungan di Indonesia. Padahal pertemuan tersebut dimaksudkan membahas soal toleransi, hak dan kedaulatan umat beragama, ekstremisme keagamaan, kerjasama bidang sosial keagamaan dan perdamaian. Semoga ini menjadi perhatian Perdana Menteri India dan Presiden RI, katanya. Ketiga, sejak Modi berkuasa tahun 2014 sebagai Perdana Menteri dan partainya yang Hindu nasionalis, Bharatiya Janata Party (BJP), banyak kebijakan yang dikritik karena merugikan kelompok Muslim. Di antaranya, yang pertama adalah Citizenship Amendment Act (CAA) 2019. Undang-undang ini memperkuat pemberian kewarganegaraan bagi pengungsi dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan yang beragama Hindu, Sikh, Buddha, dan Jain Parsi atau juga Kristen. Umat Islam tidak termasuk dalam kategori tersebut sehingga memicu protes besar. Pemerintah India mengklaim bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi minoritas yang mengalami penganiayaan di negara-negara tetangga dan tidak mencabut kewarganegaraan warga India. Kedua, National Register of Citizen atau NRC. Program pendataan kewarganegaraan terutama di daerah Assam menyebabkan jutaan orang harus membuktikan status kewarganegaraan mereka. Para pengkritik khawatir kebijakan ini berdampak tidak proporsional terhadap komunitas Muslim. Pemerintah menyatakan bahwa NRC bertujuan mengidentifikasi imigran ilegal tanpa memandang agama. Yang ketiga, pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir tahun 2019. Pemerintah India mencabut pasal 370 Konstitusi India yang memberikan otonomi khusus kepada Jammu dan Kashmir, wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim. Langkah ini disertai pembatasan komunikasi, penempatan aparat keamanan, dan penahanan sejumlah tokoh politik. Pemerintah mengklaim kebijakan itu diperlukan untuk integrasi nasional dan peningkatan pembangunan. Keempat, poin yang berikutnya adalah larangan hijab di sekolah di Karnataka tahun 2022. Sejumlah sekolah menerapkan aturan seragam yang melarang penggunaan hijab atau kerudung di kelas. Mahkamah Tinggi Karnataka mendukung kebijakan tersebut, sementara Mahkamah Agung India belum memutuskan putusan final yang menyelesaikan perbedaan pandangan. Kasus ini menjadi simbol perdebatan mengenai kebebasan beragama. Yang kelima, perobohan rumah dan bangunan setelah kerusuhan. Di beberapa negara bagian yang dipimpin oleh partai BJP, rumah dan toko milik orang yang diduga terlibat kerusuhan dibongkar menggunakan alat berat. Organisasi HAM menyebut praktek ini sebagai bulldozer justice.
dan menilai seringkali menyasar warga Muslim secara tidak proporsional. Pemerintah daerah mengklaim pembongkaran itu dilakukan terhadap bangunan ilegal sesuai dengan hukum. Yang keenam, kekerasan oleh kelompok vigilen atau yang mereka main hakim sendiri terkait dengan sapi. Sejak 2014 terjadi sejumlah kasus penyerangan terhadap Muslim yang dituduh menyembelih sapi atau memperdagangkan daging sapi. Kelompok HAM mengkritik lambannya penegakan hukum dalam beberapa kasus. Pemerintah pusat mengklaim tidak mendukung aksi main hakim sendiri dan menegaskan bahwa kekerasan harus diproses sesuai hukum. Ketujuh, pidato kebencian dan ketegangan komunal. Berbagai laporan dari Human Rights Watch, Amnesty International sebelum menghentikan operasinya di India, serta Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) menyoroti meningkatnya ujaran kebencian terhadap Muslim oleh sebagian tokoh politik atau kelompok ekstremis. Pemerintah India menolak sejumlah kritik internasional tersebut dan menyatakan sistem hukumnya mampu menangani pelanggaran. Yang kedelapan, kerusuhan Delhi tahun 2020. Kerusuhan yang terjadi setelah demonstrasi terkait dengan Undang-Undang CAA menewaskan lebih dari 50 orang, mayoritas Muslim menurut sejumlah laporan. Organisasi HAM mengkritik respon aparat dan proses penyelidikan. Pemerintah mengklaim bahwa penyelidikan dilakukan sesuai prosedur hukum. Kelima, dengan melihat berbagai kebijakan yang dilakukan rezim Modi selama ini, terlihat jelas bahwa dia tidak memiliki itikat baik yang didasarkan atas nilai-nilai universalitas, baik persamaan, perlindungan, dan pelayanan sebagai pemimpin yang rakyatnya multi agama dan budaya. Yang harusnya dilakukan Modi adalah minta maaf dan mengubah berbagai kebijakan yang diskriminatif terhadap Muslim India dan juga memberikan sanksi yang tegas terhadap siapapun pelaku kekerasan dan diskriminasi tersebut. Ini pula yang harusnya diserukan Presiden Prabowo ke Modi dalam pertemuan bilateral tersebut. Bila tidak, dan dengan dalih klise tapi kejam, yaitu bahwa itu semua urusan dalam negeri India, maka sesungguhnya kita dapat menilai kemana sebenarnya keberpihakan Presiden Prabowo ke umat Islam, khususnya mereka yang menjadi rakyat India. Paham sampai di sini? Salam melek politik.